Cerita diawali pada tahun 1914, seorang pemuda asal Inggris sebut saja bernama Tom memulai petualangan panjang melintasi lautan bersama seorang kapten yang sudah melalang buana dalam babakan berlayar. Mereka ini sudah menghabiskan lebih dari 2 bulan di tengah-tengah Samudra Atlantik. Tujuan mereka menuju ke sebuah pulau misterius yang katanya berada jauh dari peradaban manusia. Tom ini sengaja dikirim untuk menggantikan tugas seorang pengamat cuaca sebelumnya yang bernama Aldor. Tom berencana akan tinggal di sana selama setahun penuh. Begitu kapal mencapai daratan, kapten langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Tom ke bangunan tua yang akan menjadi tempat tinggalnya. Tapi terlihat rumah tersebut jelas sudah lama ditinggalkan. Semua barang-barang di sana berserakan, tak karuan, debu-debu di mana, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ketika Tom melihat siluet mercusuar di kejauhan, ia mengajak untuk memeriksa bersama timnya. Dalam perjalanannya, mereka menemukan sebuah mata air segar dan di situ ada tulisan yang tak bisa aku baca, yang pada intinya ada nama seorang bernama Granner, yang menandakan kemungkinan masih ada penghuni lain di pulau ini. Tibanya di area mercusuar, Tom dibuat heran. Dinding-dinding bangunan itu dipenuhi bambu runcing dan senjata tajam lainnya yang tertancap mengelilingi tembok. Seolah-olah tempat itu disiapkan untuk bertahan dari ancaman yang berbahaya. Suasananya lebih mirip benteng pertahanan daripada sekedar tempat tinggal biasa saja. Begitu mereka berhasil masuk ke dalam, mereka mendapati seorang pria parubaya yang tertidur pulas di dalam sampai ngorok-ngorok. Dan pria itu ternyata adalah Granner. Saat kapten memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa mereka akan datang menjemput Aldor, seorang pengamat cuaca yang sebelumnya bertugas di sana, Granner justru mengabarkan sesuatu yang mengejutkan. Aldor telah meninggal karena terserang penyakit yang aneh. Kapten yang terkejut langsung meminta Granner menunjukkan di mana jasad Aldor agar bisa dibawa kembali kepada keluarganya. Namun, Granner tak memberikan jawaban yang jelas. Wajahnya berubah dingin dan menyeramkan. Alih-alih menanggapi permintaan kapten, ia malah bertanya apakah mereka membawa sebuah minuman ataupun rokok. Melihat gelagat yang mencurigakan dari Granner, kapten mulai merasa tidak nyaman. Ia bahkan sempat menyarankan Tom untuk membatalkan rencananya tinggal di pulau ini demi keselamatannya. Meski situasinya terasa janggal, tapi Tom bersikeras untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pengamat cuaca yang handal. Ia menolak ajakan kapten untuk kembali dan memilih tinggal seorang diri di pulau itu. Akhirnya, sang kapten dan seluruh kapal pun pergi meninggalkan Tom sendirian di tengah pulau yang penuh misteri. Malam harinya, Tom mulai membereskan rumah yang akan jadi tempat tinggalnya selama 1 tahun ke depan. Ia juga menyiapkan peralatan yang dibawanya untuk mendukung kegiatan observasi cuaca. Saat sedang membersihkan salah satu sudut ruangan, ia secara tak sengaja menemukan beberapa buku catatan tua milik Aldor, pengamat cuaca yang sebelumnya bertugas di sana. Catatan-catatan itu berisi banyak informasi tentang flora dan fauna unik yang ada di pulau tersebut. Awalnya semuanya tampak biasa-biasa saja, tapi menjelang halaman terakhir, suasana pun menjadi mulai berubah. Tom menemukan deskripsi tentang makhluk-makhluk aneh yang belum pernah ia dengar, lengkap dengan salah satu sketsa kasar yang salah satunya menunjukkan sosok misterius yang ada dekat di mercusuar. Besokan harinya, Tom memulai tugasnya dengan melakukan pengamatan cuaca seperti biasa. Ia mencatat suhu, arah angin, dan kondisi langit. Namun, pikirannya sempat teralihkan, ada sesuatu di sekitar yang membuatnya merasa tidak tenang. Karena Tom melihat seseorang lain selain Granner yang ada di mercusuar, Tom pun mulai curiga. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok asing yang bersama Granner. Padahal sebelumnya ia dan kapten tidak menemukan siapapun selain Granner sendirian di sana. Malam harinya saat Tom hendak tidur, tanpa disadari ada sesuatu yang berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Tak lama, suara-suara aneh terdengar dari berbagai arah, seolah-olah makhluk asing yang sedang mengelilingi rumah itu. Panik dan tak tahu apa yang terjadi, Tom segera bersembunyi di ruangan pelindungan di bawah lantai. Dari sela-sela kecil, ia mengintip keluar dan tiba-tiba sosok makhluk misterius muncul, membuat Tom terkejut. Refleks, ia langsung menyerang makhluk itu dengan pisau yang dibawanya. Esokan harinya, setelah semuanya tampak tenang, Tom keluar dan menemukan banyak jejak-jejak kaki asing yang mengarah ke laut. Tanpa membuang waktu, Tom langsung mendatangi Granner untuk mencari penjelasan tentang apa yang terjadi sebenarnya di sana.
Namun, bukannya mendapat jawaban, Grunner justru mengusir sambil berkata bahwa Tom seharusnya mengikuti saran sang kapten kemarin yang mengajaknya pergi dari tempat ini. Setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka di pulau itu, Tom memutuskan untuk memperkuat pertahanan rumahnya. Ia memasang sejumlah perangkap di sekeliling rumah, menutup rapat semua jendela dan pintu agar tak ada satu makhluk pun yang bisa masuk. Bahkan ia juga menyiapkan senjata yang selama ini disembunyikan di dalam sebuah kotak rumah itu. Saat malam tiba, Tom menyaksikan pemandangan yang mengerikan, makhluk-makhluk asing layaknya monster atau zombie yang muncul dari laut. Tak lama kemudian, ratusan monster laut itu bergerak mendekati rumah Tom dan menyerang dari segala arah. Ia pun berusaha bertahan hidup dengan cara menembaki makhluk-makhluk tersebut. Namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Tom terpaksa menggunakan cara terakhir. Ia membakar benda-benda yang ada di sekitar rumah yang telah ia siapkan sebelumnya. Sayangnya api-api itu justru menyambar ke dalam rumah dan terpaksa Tom melarikan diri dan bersembunyi di balik bebatuan untuk menyelamatkan diri. Kerusakan yang parah itu membuat tempat tersebut tak lagi bisa dijadikan perlindungan dari serangan monster laut. Tom sadar ia harus segera mencari tempat baru jika ia ingin tetap hidup. Tak lama setelah itu, saat Grunner terlihat berjalan menuju ke arah sumber mata air, Tom yang sedang bersembunyi di balik batu mulai menyusun rencana. Ia berniat menyerang Grunner menggunakan senjatanya dengan tujuan merebut mercusuar dan menjadikannya tempat berlindung yang baru. Tapi saat Tom mau menarik pelatoknya, ujuk-ujuk seekor monster laut muncul dan langsung menyerangnya. Dalam upaya membela diri, Tom hampir menembak makhluk itu, tapi Grunner tiba-tiba datang dan menghentikannya. Ia mengatakan bahwa makhluk tersebut bukanlah ancaman. Bahkan Grunner bersumpah tidak akan menyakiti Tom asal Tom mau melepaskan monster itu. Setelah terjadi pembicaraan dan negosiasi yang cukup tegang, Grunner akhirnya menawarkan kesempatan kalau Tom diperbolehkan tinggal bersamanya di dalam mercusuar. Dengan syarat ia harus menyerahkan sebagian persediaannya seperti tembakau, minuman keras, rokok, mie, dan juga lain-lainnya. Menurut Grunner, semua itu akan sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Karena sudah tidak ada banyak pilihan lagi, akhirnya Tom setuju. Ia pun langsung memberikan semua persediaan yang diminta Grunner. Menjelang malam, Grunner mengajak Tom untuk segera memindahkan seluruh barang-barang tersebut ke dalam mercusuar sebelum matahari benar-benar tenggelam. Singkatnya, ketika akhirnya Tom terbangun, Grunner memberitahu bahwa ia telah tertidur selama hampir 2 hari. Rupanya tubuh Tom ini benar-benar kelelahan setelah menghadapi makhluk-makhluk laut yang begitu mengerikan dan di luar nalar. Selama berada di mercusuar, Tom akhirnya bisa melihat secara langsung wujud asli salah satu monster atau zombie yang sempat menyerangnya. Ia terkejut karena makhluk itu memiliki tubuh yang hampir menyerupai manusia. Hanya saja kulitnya berwarna biru hitam dan juga hidungnya pesek. Walaupun makhluk itu sudah jinak karena dipelihara terus-terusan sama Grunner, ia tetap mengingatkan Tom untuk tidak sembarangan mendekati monster laut lainnya yang berkeliaran di luar. Menurutnya, jika Tom lengah sedikit aja, makhluk-makhluk lapar itu bisa saja melalap hidup-hidup seperti zombie yang kehilangan akal sehatnya. Kemudian Tom penasaran dan bertanya kenapa Grunner memilih untuk tetap tinggal di pulau yang bahaya ini. Padahal jika saja ia ikut bersama kapten meninggalkan pulau, hidupnya bisa jadi lebih tenang tanpa harus terus-terusan melawan monster laut. Namun Grunner menjawab dengan tenang. Ia merasa bahwa di pulau ini hidupnya justru lebih berarti. Meskipun ia harus terus menghadapi ribuan monster, setidaknya ia tidak perlu lagi berurusan dengan manusia. Karena menurut Grunner, banyak manusia-manusia yang bodoh itu justru lebih kejam daripada iblis itu sendiri. Ketika Tom sedang merapikan berbagai barang-barang di dalam mercusuar, ujuk-ujuk makhluk laut yang pernah ia lihat muncul dan menghampirinya. Tom pun mencoba menjalin komunikasi dengan makhluk itu yang kemudian ia beri nama Aneris. Anehnya, semakin lama ia mengamati Aneris, Tom justru semakin tertarik untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan para monster laut tersebut. Malam harinya, Grunner memperingatkan Tom untuk bersiap-siap karena tak lama lagi kawanan monster laut akan muncul dari kedalaman untuk menyerang mereka semua. Benar saja, setelah Grunner melepaskan suar ke langit, sikap Aneris tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh. Di saat yang sama, ribuan makhluk laut mulai bergerak mendekati mercusuar.
Melihat situasi makin genting, Grunner berteriak kepada Tom agar segera membuka tembakan sebelum para monster itu berhasil mencapai posisi mereka. Namun sayangnya, Tom diliputi rasa takut yang begitu besar hingga ia kehilangan kesadaran dan pingsan. Sementara itu, Grunner harus menghadapi serangan para monster itu seorang diri. Keesokan harinya, Grunner tampak benar-benar murka. Ia merasa Tom hanya menjadi beban dalam situasi yang sangat genting. Grunner mulai memperlakukan Tom selayaknya seorang babu, menyuruh melakukan berbagai pekerjaan seperti mengambil air dari sumber mata air dan seperti membersihkan bagian mercusuar seperti ngepel, nyapu, dan juga bersih-bersih. Walau begitu, Grunner tahu bahwa ia tak terus bisa membiarkan Tom menjadi beban. Setiap hari mereka harus bersiap menghadapi serangan monster laut dan Tom pun harus belajar bertahan. Setelah merasa cukup kuat, Tom akhirnya mulai ikut terlibat kembali dalam pertempuran itu. Tapi kali ini, Grunner sengaja membiarkan Tom menghadapi serangan sendirian. Ia masuk ke dalam mercusuar dan mengunci pintunya dari dalam. Keesokan harinya, saat Grunner membuka pintu untuk memeriksa keadaan, ia sangat terkejut melihat Tom yang masih hidup meski harus menghadapi ribuan monster sendirian. Sejak saat itu, mereka mulai bertarung bersama lagi melawan monster-monster laut yang datang setiap malam. Setelah melewati beberapa bulan, akhirnya Tom pun mulai terbiasa menghadapi ancaman-ancaman makhluk itu. Selain melatih kemampuan dalam bertarung, Grunner juga mengajarkan Tom berbagai cara bertahan hidup di pulau ini, seperti meracik obat-obatan dari bahan alami, serta mengolah tumbuhan dan hewan liar menjadi sumber makanan. Suatu hari, serangan monster laut itu tiba-tiba berhenti. Grunner memanfaatkan momen langka itu untuk memperbaiki tombak-tombak dan persenjataan yang ada di mercusuar. Sementara itu, Tom memutuskan kembali ke rumah lamanya dan berjalan menuju sebuah lokasi yang pernah ia baca di buku milik Ardor, tempat di mana tulang belulang ikan paus bisa ditemukan. Beberapa minggu berlalu tanpa ada tanda-tanda serangan, Tom mulai berpikir bahwa para monster itu mungkin sudah berimigrasi, seperti kebiasaan paus-paus yang ada di laut. Namun Grunner punya pendapat yang berbeda. Ia curiga para makhluk itu sedang mengumpulkan pasukannya yang jauh lebih besar untuk melancarkan serangan baru. Suatu hari saat sedang mengumpulkan bahan makanan, Tom melihat sosok yang familiar, yaitu adalah Aneris berenang perlahan di tepi pantai. Ketika Tom mendekati Aneris, rasa penasarannya justru semakin kuat. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati apakah mungkin makhluk itu bisa diajak berkomunikasi. Malam harinya, Tom mengajak Grunner berdiskusi. Ia mengusulkan ide bagaimana jika mereka mencoba menangkap salah satu monster laut dan membawanya ke laboratorium di kota. Mungkin dari sana mereka bisa mempelajari lebih dalam tentang asal-usul makhluk-makhluk aneh ini. Namun sebelum pembicaraan mereka selesai, ujuk-ujuk mercusuar kembali diserang. Kali ini jumlah monster yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Tom dan Grunner langsung mengambil senjata dan mencoba mempertahankan mercusuar dari serangan yang ada dari segala arah. Karena jumlah musuh yang begitu besar, mereka akhirnya terpaksa mundur dan mengunci diri di ruang lampu di puncak mercusuar, berharap bisa bertahan sampai matahari terbit. Setelah serangan mulai mereda, Tom mengeluhkan bahwa persediaan senjata mereka sudah hampir habis. Sementara itu, Grunner juga mengalami luka serius yang membuat mereka semakin pesimis bisa bertahan jika malam berikutnya terjadi serangan besar lagi. Tak lama kemudian, Tom melihat sebuah kapal melintas di kejauhan. Dengan penuh harapan, ia segera kembali ke dalam untuk mengambil pistol suar dan mencoba menarik perhatian kapal tersebut. Tapi anehnya, Grunner justru menghentikannya. Hal itu membuat Tom curiga. Mungkinkah Grunner memang sengaja memilih untuk tempat tinggal di pulau itu? Mungkin karena negaranya sedang berada dalam situasi perang dan Grunner terlalu takut untuk kembali ke dunia manusia. Bisa jadi ia lebih memilih menghadapi monster laut ketimbang harus menyakiti sesama manusia. Ketika Tom masih menanti datangnya kapal lain yang mungkin lewat di sekitar pulau, ia kembali berpapasan dengan Aneris. Kali ini Tom mencoba mendekatinya sambil menunjukkan kapal mainan yang ia miliki. Anehnya, Aneris mulai bertingkah tidak biasa, seolah ingin mengajak Tom untuk mengikuti dirinya. Merasa tertarik, Tom pun mengikuti langkah Aneris yang membawanya menuju ke suatu tempat. Ternyata, Aneris ingin menunjukkan sebuah perahu tua yang terdampar di tepi pantai. Tom penasaran dari mana asal perahu tua yang ditemukan Aneris itu. Grunner pun menjelaskan bahwa perahu tersebut merupakan bagian dari kapal penyelundup milik bangsa Portugis
yang kala itu sedang membawa muatan bahan peledak seperti dinamit dan bom untuk keperluan perangnya. Sayangnya kapal itu karam akibat badai besar tak jauh dari pulau tempat mereka tinggal sekarang. Mendengar hal itu, Tom langsung mengusulkan agar mereka mencari kembali sisa-sisa bom dari kapal Kang Karam itu. Menurutnya bahan peledak itu bisa mereka manfaatkan sebagai senjata untuk melawan kawanan monster laut. Greener yang mulai menyadari bahwa Tom tampaknya juga memiliki ketertarikan terhadap Aneris akhirnya setuju dengan rencana itu. Tanpa berlama-lama, mereka berdua menuju lokasi kapal karam. Di sana, Tom bersiap untuk menyelam dengan peralatan yang cukup berat demi mengambil kotak-kotak yang berisi bom dari dasar laut. Greener akan tetap berada di atas dan menarik Tom kembali ke permukaan begitu tugasnya selesai. Setelah menyelam cukup dalam, Tom berhasil menemukan peti-peti yang dimaksud. Namun saat ia mencoba mengangkutnya, tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sosok misterius. Karena baju selam yang dikenakan sangat berat, Tom terjatuh dan kesulitan bangkit. Saat hendak melepaskan peralatannya, ia melihat makhluk aneh yang ternyata bukan makhluk buas, melainkan monster laut berukuran kecil yang justru terlihat seperti sedang penasaran, layaknya seorang anak kecil yang melihat sesuatu yang baru. Setelah berhasil membawa kotak-kotak berisi bom ke mercusuar, Tom dan Greener langsung memasang bom-bom tersebut di titik-titik strategis sekitar mercusuar. Bersama dengan itu, salju mulai turun perlahan, menandakan datangnya musim dingin. Greener tahu jika mereka tidak segera mengambil tindakan, pertempuran melawan monster itu di tengah suhu yang seperti ini bisa membukukan dan menjadi bencana. Maka sebelum cuaca mulai memburuk, mereka memutuskan untuk menjalankan rencana penghancuran besar-besaran terhadap para monster laut itu. Anehnya, setelah rencana peledakan mereka disiapkan, tidak ada satupun monster laut yang muncul selama berhari-hari. Meski Tom dan Greener terus berjaga dan menunggu hingga berminggu-minggu, suasana tetap sepi tanpa tanda-tanda kemunculan makhluk-makhluk itu. Hal itu membuat Greener mulai curiga menuduh Aneris sebagai pengkhianat yang mungkin telah membocorkan rencana jebakan mereka kepada para monster laut. Karena itu, Greener meminta Tom untuk segera bersiap-siap. Malam nanti ia berniat memaksa Aneris untuk memanggil para monster-monster dari dalam laut. Ia juga menyuruh Tom untuk membiarkan pintu mercusuar tetap terbuka dan menyalakan lentera sebanyak mungkin di sekitar area itu agar cahaya bisa menarik perhatian para monster-monster laut. Ketika malam tiba, sesuai rencananya, Greener menekan Aneris untuk bernyanyi dan memancing para monster agar muncul ke permukaan. Namun setelah beberapa waktu, Tom tidak melihat satupun monster laut yang muncul. Ia sempat mengira bahwa usaha mereka gagal total. Tapi saat ia hendak menyalakan sebuah lentera yang padam, tiba-tiba seekor monster laut itu berhasil menyelinap masuk dan langsung menyerangnya. Tom pun harus bertarung sendirian dengan monster itu di dalam mercusuar. Di saat yang sama, Greener melihat dari atas bahwa gelombang monster laut dan jumlah yang sangat besar, ia mulai mendekati mereka. Begitu para monster itu mulai menyerbu mercusuar, Greener langsung mencoba menyalakan bom yang telah mereka siapkan. Namun sayangnya, alat pemicunya macet. Dalam situasi yang kritis itu, Tom berusaha memperbaiki bomnya sementara Greener terus bertarung untuk menghalau monster-monster yang berhasil masuk. Setelah perjuangan keras, mereka akhirnya berhasil menyalakan bom tersebut dan ledakan besar pun menghancurkan area sekitar mercusuar beserta para monster yang menyerangnya. Keesokan harinya, Tom dan Greener terbangun dari kondisi pingsan akibat ledakan. Mereka segera membersihkan sisa-sisa monster laut yang masih hidup di sekitar lokasi. Meskipun secara teknis mereka telah menang, Tom justru diliputi rasa sedih dalam hati. Ia berpikir bahwa seandainya mereka bisa berkomunikasi dengan para monster laut seperti ia berinteraksi dengan Aneris, mungkin semua pertumpahan darah ini tak perlu terjadi. Namun kini Aneris telah menghilang entah kemana. Hari demi hari berlalu, namun Aneris tak pernah kembali. Tom mulai mengira bahwa mungkin para makhluk laut itu benar-benar telah pergi dari pulau tersebut. Namun suatu hari saat ia sedang mencari bahan makanan, Tom melihat beberapa monster laut berenang di sekitaran pantai. Ia lalu terinspirasi untuk membuat sebuah tenda dengan menyusun bebatuan melingkar dan meletakkan kapal mainannya di tengah-tengah, berharap Aneris melihatnya dan datang kembali. Sesampainya di mercusuar, Tom menemukan sebuah foto lama yang mengejutkan. Foto itu membuatnya sadar bahwa Greener sebenarnya adalah Aldor, sosok dari masa lalu yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita. Ia tidak tahu alasan apa yang membuat Aldor sampai meninggalkan kehidupannya dulu dan memilih tinggal di pulau terpencil penuh bahaya ini.
Beberapa waktu kemudian, saat Tom berjalan di tepi pantai, ia kembali bertemu dengan monster laut kecil yang pernah dilihat di dasar laut. Monster itu tampak tertarik pada mainan kapal milik Tom, dan perlahan Tom mencoba mendekatinya dengan hati-hati agar tidak menakutinya. Namun ujuk-ujuk dari kejauhan muncul sosok Aneris bersama ratusan monster lainnya. Mereka mengelilingi Tom, namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan sikap menyerang atau agresif. Sebaliknya, justru wajah mereka kini terpancarkan terasa damai, seakan-akan mereka datang untuk berdamai kembali, bukan untuk menyerang. Melihat pemandangan itu, Grunner langsung muncul dari balik mercusuar dan menodongkan senjata, bersiap menghadapi para monster laut, tapi Tom segera mencegahnya. Dengan nada tegas, ia berkata bahwa mungkin selama ini mereka hanya salah paham, bahwa para monster itu tidak sepenuhnya jahat, dan ada kemungkinan untuk berdamai jika mereka mau saling memahami. Namun Grunner bersikeras, ia memanggil Aneris dan memerintahkannya untuk masuk ke dalam mercusuar bersamanya. Tapi Aneris tidak menurut, ia malah berdiri di sisi Tom, menolak untuk kembali. Penolakan itu tampaknya sangat melukai hati Grunner yang kini berdiri diam dalam kekecewaan yang mendalam. Grunner pun akhirnya berjalan kembali masuk ke dalam mercusuar sendirian, tampak masih diliputi rasa kecewaan dan amarah. Namun tepat ketika para monster laut mulai berpaling dan bersiap-siap meninggalkan pulau itu, tiba-tiba suara letusan terdengar. Grunner menembakkan senjatanya flare gun miliknya tepat ke arah monster laut kecil yang sebelumnya mendekati Tom. Monster itu langsung terjatuh dan tewas di tempat. Tom menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah Grunner dan menghantamnya. Terjadilah pertarungan fisik di antara keduanya, penuh emosi dan amarah yang sudah lama dipendam. Di tengah perkelahian, Grunner hampir saja menghabisi Tom. Namun saat Tom berteriak, mengingatkan bahwa Aldor tidak akan pernah menyakiti sesama manusia, Grunner akhirnya terdiam. Dalam keheningan yang mencekam itu, Grunner mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia membenci para monster itu karena mereka secara tak sengaja pernah menyebabkan kematian istrinya. Luka batin itu sudah lama mengendap, berubah menjadi dendam yang selama ini ia lampiaskan melalui kekerasan terhadap para monster. Namun kali ini, Grunner sadar bahwa dendamnya tak lagi membawa kebaikan, bahkan justru memperpanjang siklus kekerasannya. Dengan tenang, ia meletakkan senjatanya dan berjalan menuju kawanan monster laut yang kini kembali mendekat. Tanpa perlawanan, Grunner membiarkan dirinya diserang, seolah ingin mengakhiri permusuhan itu dengan pengorbanan terakhir. Beberapa waktu kemudian, sebuah kapal akhirnya datang mendekati pulau itu. Sang kapten dan seorang ilmuwan turun dari kapal dengan maksud menggantikan Tom yang sebelumnya dikabarkan bertugas di sana. Namun Tom yang kini tampil lebih tenang dan dewasa justru menyembunyikan identitas aslinya. Ia mengatakan bahwa Tom sudah meninggal dunia karena penyakit aneh. Ia mengikuti jejak Aldor, menghapus identitas lamanya, namun bukan untuk melarikan diri. Tom memilih tetap tinggal di pulau itu bukan karena ia terjebak, melainkan karena ia ingin menjaga para monster laut dari ancaman manusia-manusia serakah yang bisa saja datang, demi menjadikan mereka bahan eksperimen atau eksploitasi. Dengan pandangan penuh tekad, Tom menatap ke arah lautan luas, tempat di mana kehidupan barunya dan mungkin perdamaian sejati baru saja dimulai. Dan akhirnya filmnya rampung.